Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini uh, pertemuan terakhir kita. Jadi kemarin kita itu sudah bahas beberapa produk dari Bank Syariah. Kemudian hari ini sisanya ya, yang dari Istisna sampai Arahan. Oke, ini merupakan sub pokok bahasan kita pada hari ini. Ada 6 produk yang akan kita bahas. Saya tidak akan membahas terlalu mendalam karena memang teman-teman sebenarnya sudah membahas ini sudah sangat baik. Saya sudah belajar dari kemarin-kemarin, teman-teman sudah bahas dengan secara keseluruhan. Jadi saya hanya mengupas sedikit saja tentang produk dari Bank Syariah. Jadi di sini ada produk al-istihna, kemudian ijarah, wakalah, kafalah, hawalah sama aran. Kemudian di sini ada produk al-istihna. Jadi bai al-istihna di sini merupakan sebuah bentuk khusus dari bai as-salam, di mana istihna di sini mengikuti ketentuan-ketentuan dari atau ketentuan ataupun aturan dari bai as-salam. Jadi keduanya ini merupakan hal yang kurang lebih sama. Cuma perbedaannya antara as-salam dengan istihna di sini adalah di sistem pembayarannya. Dimana kalau di as-salam itu sistem pembayarannya di awal sekaligus. Sedangkan istihna di sini adalah bisa kapan saja, misalnya di awal perjanjian, kemudian di tengah ataupun di akhir dari sebuah perjanjian. Jadi disesuaikan dengan perjanjian yang ada. Di sini al-istihna di sini adalah kontrak penjualan antar pembeli dengan produsen atau pembuat produk dengan ketentuan kedua belah pihak harus saling menyetujui ataupun sepakat terlebih dahulu tentang harga ataupun sistem pembayarannya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam sebuah akad. Dalam sebuah akad itu, baik dengan produk apapun itu, sangat penting adanya sebuah perjanjian yang dimana kedua belah pihak harus saling menyepakati, tidak ada saling merugikan, sehingga tentu pada akhirnya sebuah perjanjian ini bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak ada yang merasa bahwa saya dirugikan dalam bentuk perjanjian ini. Jadi mulai dari harga ataupun dari sistem pembayaran, kualitas produk itu harus disepakati, harus ada kontraknya secara tertulis di dalam sebuah perjanjian. Kemudian kesepakatan harga di sini tentu ada suatu proses di dalamnya, di mana ada proses tawar menawar antara si pembuat produk misalnya dengan pembeli. Itu harus ada tawar menawar, karena misalnya dari produsen ataupun pembuat produk di sini menawarkan harga apabila dari sisi pembeli itu tidak menyetujui, bisa bagian produsen ataupun bisa pembeli menawar sesuai dengan harga yang menawar pun tentu dengan suatu kewajaran, tidak harus jauh di bawah dari harga yang ditawarkan. Jadi untuk kesepakatan harga di sini harus dilakukan di muka dan atau secara angsuran per bulan atau di belakang, seperti yang saya jelaskan tadi. Perbedaan antara as-salam dan al-istihna di sini adalah kalau as-salam itu di awal, pembayaran di awal secara sekaligus, sedangkan kalau al-istihna di sini adalah bisa di muka, di tengah ataupun di belakang sesuai dengan perjanjian. Jadi kapanpun bisa. Kemudian landasan hukum dari istihna di sini adalah didasarkan pada kias terhadap akad dari as-salam, yaitu jual beli yang tidak ada barangnya ketika sesi akad sedang berlangsung. Jadi memang tidak ada barang ataupun barang di pada saat perjanjian, tetapi di dalam di awal perjanjian pada saat akad memang tidak ada, tetapi dalam perjanjian tentu kuantitas ataupun kualitas itu jelas. Kuantitas, kualitas, dan harga dan sistem pembayaran jelas di dalam perjanjian.
Jadi landasan hukumnya seperti itu. Jadi hampir sama dengan asalam. Jadi tidak ada barang yang terlihat pada saat akad, namun di dalam perjanjian itu jelas ada kuantitas, kualitas, kemudian jenis barangnya apa, harga, sama sistem pembayaran ada di dalam sebuah perjanjian tersebut. Nah, di sini adalah bentuk perhitungan dari produk al-istihna. Jadi di sini adalah contoh soal di mana PT Al Hidayah itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan topi anak sekolah dasar senilai 60 juta, di mana perusahaan ini mengajukan permodalan kepada Bank Muamalat Palu. Kemudian harga ini perusahaan pembuatan sepatu ya, saya salah ketik. Kemudian itu diajukan 85.000 dan pembayaran diangsur selama 3 bulan, di mana harga per pasang sepatu di pasaran itu sekitar 90.000. PT Al Hidayah di sini memberikan keuntungan sebesar 5.000 per pasang sepatu atau keuntungan keseluruhan sebesar 3.529.412.000. Jadi ini adalah bentuk perhitungan dari al-istihna. Jadi 60 juta tadi keseluruhan dari biaya, kemudian dibagi dengan 85, itu merupakan harga per pasang, kemudian dikali 5.000 adalah merupakan keuntungan ataupun fee, maka dihasilkan adalah 3.529.412. Nah, di sini adalah lanjutannya adalah Bank Muamalat melakukan penawaran harga yang diajukan oleh perusahaan Al Hidayah dengan harga yang lebih murah. Yang sebelumnya kan 90.000 di harga pasaran. Kemudian Bank Muamalat ini menawar 86.000. Jadi dia sedikit lebih murah. Jadi masih dapatlah untung sebesar 4.000. Jadi ini adalah perhitungan 60.000 dibagi dengan 86.000, 60 juta dibagi 86.000 dikali dengan 4.000, itu merupakan keuntungan atau fee. Jadi sebesar 2.750. Itu adalah contoh perhitungan dari al-istihna. Kemudian produk al-ijarah. Jadi kata ijarah ini sendiri menurut bahasa adalah upah, sewa, jasa ataupun imbalan. Ini adalah menurut saya kutip dari paper dari Muhammad Ali Hasan 2003. Menurut syara ialah menyerahkan suatu barang berharga ataupun tempat kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dan penerima manfaat membayar sejumlah imbalan sebagai upah atas barang atau tempat yang akan digunakan. Jadi contohnya adalah menyewa rumah untuk ditempati, kontrak. Itu bisa dengan menggunakan hampir sama dengan al-ijarah di sini. Kemudian menurut Tamrin Abdullah di sini, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ketika kita misalnya mengontrak kontrak misalnya rumah hitungan tahunan misalnya, itu menggunakan akad dengan ijarah gitu. Di sini menurut fatwa MUI, ijarah itu merupakan pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa ataupun upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi hanya sebatas sewa saja tanpa pemindahan kepemilikan. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna dari menyewakan pada penyewa. Jadi kalau ijarah ini hanya sebuah akad yang dimana seorang penyewa akan yang memiliki misalnya barang atau bangunan tersebut akan memindah hak guna kepada penyewa tanpa ada perubahan kepemilikan. Dia hanya sebatas menyewa saja.
Kemudian di sini ada dua jenis dari ijarah menurut hukum Islam. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, kemudian ijarah yang berhubungan dengan sewa aset. Kalau di jasa ini sendiri yaitu memperkerjakan jasa sesuai seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang akan disewa. Misalnya menyewa tukang misalnya untuk bangunan. Berarti kita akan memberikan upah sebagai imbalan jasa yang akan kita sewa. Jadi untuk menyewa jasa mereka untuk membangun misalnya rumah. Jadi itu adalah bentuk sewa untuk jasa. Kemudian kalau untuk sewa untuk aset ataupun properti di sini adalah memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bisa menyewa gedung misalnya, itu masuk dalam ijarah. Nah, di sini ada produk al-wakalah. Jadi menurut kalangan Syafi'iyah di sini wakalah merupakan ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Jadi pemindahan penyerahan kuasa untuk melakukan pekerjaan tetapi pemberi kuasa ini masih hidup. Jadi dia misalnya berhalangan untuk melaksanakan pekerjaan A misalnya, dia akan memberikan kuasa kepada si B untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena mungkin dia berhalangan misalnya keluar kota, misalnya ada pekerjaan lain yang harus dia laksanakan, maka dia bisa memindahkan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Itu masuk ke dalam wakalah. Kemudian menurut dari Ayub di sini adalah jenis-jenis wakalah, ada bil kusama, bil takazi aldain, kemudian kabaza aldain, kemudian bil bai, bil syirah. Di sini ada beberapa jenis-jenis dari wakalah. Jadi yang pertama mengambil alih beragam perselisihan atau kasus. Kemudian ada penerima utang, kepemilikan utang, keagenan perdagangan ataupun keagenan untuk pembelian. Itu adalah jenis-jenis dari wakalah. Kemudian dari kafalah itu sendiri, kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Jadi dapat juga diartikan bahwa pengalihan dari tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain. Jadi kurang lebih sama dengan wakalah tadi ya. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. Jadi kafalah di sini kalau diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, khususnya di bank syariah, dia bertindak sebagai penjamin atau kafil, dan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makful alaih. Dan dalam hal ini bank mendapat fee atas jaminan yang diberikan kepada nasabah. Jadi ada semacam jaminan dari penjamin kepada pihak yang dijamin, itu adalah masuk ke dalam kafalah. Jadi pengalian jaminan atau penanggung jawab dari untuk produk kafalah ini sendiri. Kemudian dari hawalah. Jadi hawalah di sini secara etimologi dia bermakna sebagai berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana hawalah adalah memindahkan hutang dari perjanjian hutang yang satu dengan perjanjian hutang yang lain dengan jumlah hutang yang sama. Ini biasanya kalau saya mungkin contohkan seperti sambung sewa ya, sambung sewa misalnya membeli 1 BTN misalnya. Dia sudah lakukan pembayaran uang di muka misalnya sebesar 10 juta. Kemudian dia menyerahkan lanjut sewa misalnya kepada si B. Jadi si B ini dia membayar 10 juta, kemudian dia akan melanjutkan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran. Nah, itu masuk dalam
hawalah. Jadi di sini menurut Wahba Az-Zuhaili, di sini hawalah merupakan perpindahan atau dari asil kepada muhail alai, orang yang bertanggung jawab setelah adanya akad. Jadi seperti itu. Jadi kalau istilah sekarang sambung sewa atau sambung angsuran. Jadi orang lain misalnya yang melakukan akad, sudah dia lakukan pembayaran uang muka misalnya, kemudian dia pindahkan misalnya bisa kepada orang lain dan melanjutkan angsuran, itu masuk dalam hawalah. Kemudian yang terakhir adalah produk aran. Jadi aran di sini adalah merupakan sebuah kegiatan di mana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Akad aran pada dasarnya adalah kesepakatan antara nasabah untuk menyimpan barangnya kepada murtahin di kantor pegadaian syariah, sehingga nasabah akan membayar sejumlah ongkos kepada murtahin atas biaya penyewaan dan penjagaan terhadap marhun. Jadi misalnya ini saya contohkan di pegadaian syariah. Ketika kita membutuhkan dana, misalnya kita akan bahasanya kita akan memberikan jaminan kita bisa berupa mungkin alat elektronika, emas, dan sebagainya. Itu tentu akan ditaksir dulu barang jaminan kita. Setelah ditaksir berapa jumlah hasil taksiran, segitu jumlah yang akan bisa dipinjam. Nah, itu adalah bentuk aran. Jadi saya bisa contohkan di pegadaian. Jadi kita bisa menggadaikan barang milik kita untuk mendapatkan sejumlah dana yang kita butuhkan. Jadi dari arahan di sini adalah dari sisi pegadaiannya ya. Jadi menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan. Jadi kita akan memberikan jaminan dalam bentuk barang yang tentu akan ditaksir terlebih dahulu, kemudian diberikan kepada si peminjam sesuai dengan harga taksir dari barang yang ia jaminkan. Itu. Kemudian ada beberapa ketentuan dari akad aran di sini adalah bahwa mendatangi murtahin atau pegadaian untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang akan diserahkan kepada murtahin. Jadi marhun di sini adalah jaminan kita yang diserahkan kepada murtahin adalah pihak pegadaian, di mana murtahin melakukan pemeriksaan terhadap menaksir harga marhun seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi taksir dulu dari harga marhun atau harga barang yang akan kita jadikan jaminan, kemudian yang sudah diberikan oleh nasabah sebagai barang jaminan. Setelah akad selesai, maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun B atau pinjaman yang diinginkan oleh nasabah, di mana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang. Seperti saya sudah jelaskan tadi. Jadi barang taksiran, barang yang akan kita jadikan jaminan akan ditaksir dulu, kemudian akan diberikan kepada si peminjam sesuai dengan harga taksiran. Jadi tidak akan melebihi dari harga taksiran gitu. Jadi barang apapun bisa kita jadikan jaminan, entah emas kah, entah barang elektronik kah, atau BPKB, terserah. Jadi apa yang dimiliki oleh si peminjam itu bisa dia jadikan jaminan kepada murtahin untuk ditaksir dan diserahkan kepada si peminjam sesuai dengan harga taksiran gitu. Oke, terima kasih. Cukup dari saya untuk materi produk bank syariah, mulai dari istihna, wakala, kafala sampai dengan aran. Apabila ada yang tidak dipahami, bisa teman-teman tanyakan melalui voice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.